Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah Atalanta, Roma, Milan, dan Fiorentina kompak lolos ke babak berikutnya ya di kompetisi Eropa? Karena kalau mereka lolos, maka Serie A sudah pasti akan mengirim 5 tim ke Liga Champions musim depan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue bukan mau nyerewetin Inter, melainkan mau nyerewetin Serie A. Dan itu pun gue pingin spesifik nyerewetin format baru Liga Champions 2024-2025 yang akan membuat Serie A berkesempatan mengirimkan 5 wakilnya untuk main di Liga Champions musim depan. Akan tetapi teman-teman, sebelumnya gue ingin nyerewetin dulu beberapa kabar menarik seputar Calcio ya. Berita yang pertama dari La Gazzetta teman-teman. Mereka memberitakan bahwa pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti, mengindikasikan akan menggunakan formasi 3 back untuk dipakai tim Azzurri di Euro 2024 nanti. Sebagai informasi aja teman-teman, Euro 2024 kurang lebih 100 hari lagi, 3 bulan lagi ya. Begitu musim ini berakhir, kita ada hiburan lain nih. Tidak akan bosan ya menunggu pramusim karena akan ada Euro 2024. Akan tetapi teman-teman, sejujurnya gue udah mencium gelagat Spalletti akan mengubah formasi sih. Formasi kesukaannya Spalletti kan 4-2-3-1 atau 4-3-3 tuh. Nah, suatu hari Spalletti main ke markas Inter dan dia ngobrol sangat lama ya, sangat intens dengan pelatih formasi 3 back terbaik di dunia, Simone Inzaghi. Melalui pertemuan itulah gue meyakini ya bahwa Spalletti sedang belajar menggunakan formasi 3 back untuk diterapkan di tim nasional Italia. Ini kalau teman-teman lihat pada layar, salah satu prediksi line up ya, banyak yang meyakini bahwa formasi 3 backnya adalah 3-4-2-1. Kalau dilihat dari susunan skuad dari pemain-pemain yang sering dibawa oleh Spalletti di partai kualifikasi, menurut gue titik lemahnya tim nasional Italia adalah di lini depan. Gak punya bomber anjir. Ini menurut gue yang tipikal bomber sejati cuma ada Scamacca, lalu sudah tidak ada nama-nama tradisional seperti Immobile atau Belotti, adanya malah Retegui ya. Ya, Retegui lumayan lah, tapi kan level dia masih level Genoa. Sedangkan untuk tim nasional Italia menurut gue dari sisi historis harusnya punya penyerang-penyerang yang bermain di klub papan atas Eropa. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Seberapa kuat komponen skuad dan formasi tim nasional Italia di bawah Spalletti saat ini? Lalu kemudian berita kedua untuk hari ini masih dari pelatih, kali ini dari Maurizio Sarri ya, yang timnya baru saja kandas disingkirkan oleh Munchen di Liga Champions. Sarri mengindikasikan akan pergi lebih cepat ya dari kesepakatan kontrak yang telah dia jalin bersama Lazio. Sarri bilang begini, kontrak saya masih tersisa 1 tahun lagi. Namun masa kerja saya di Lazio bisa saja selesai lebih cepat. Skuad ini terlalu muda, sesuatu yang baru harus dilakukan. Kalau gue sih memang meyakini Sarri bakal cabut di akhir musim ini, karena memang prestasi Lazio di musim ini luar biasa parah. Di Serie A mereka sangat terseok-seok, inkonsisten, ada di peringkat 9. Walaupun di Liga Champions secara luar biasa mereka bisa lolos babak knockout, lolos sebagai runner-up di bawahnya Atletico Madrid. Akan tetapi sekarang Lazio juga sudah kandas di Liga Champions, artinya musim ini Lazio menyedihkan, kandas di Liga Champions, Coppa Italia, dan kemudian di Serie A ya, per giornata ini mereka posisinya berada di bawah Roma yang baru saja mengganti pelatih baru. Menurut gua ini akan menginspirasi Lotito ya untuk mengganti pelatih yang baru. Dan dengan kepergian Sarri di akhir musim ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya episode rivalitas derby antara Romanya Mourinho dan Sarrinya Lazio. Selama ini kan banyak yang membandingkan dan banyak yang berharap akan ada rivalitas yang luar biasa seru antara Roma Mourinho dan Sarri Lazio. Dan dengan berakhirnya rivalitas ini, dengan kepergian Sarri dan Mourinho ya dari 2 tim ibu kota, gue bisa katakan yang menang adalah Romanya Mourinho. Karena Mourinho berhasil memberikan 1 gelar juara Conference League ke Roma dan juga 1 kali finalis di Europa League. Sementara Sarri gagal mempersembahkan apapun untuk Lazio. Lalu kemudian untuk berita yang ketiga untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman, masih dari berita tentang pelatih ya. Kali ini dari Thiago Motta yang beberapa hari terakhir sangat kencang diisukan akan berlabuh di Juve musim depan. Aduh gila, sampai Motta ke Juve ini bakal sangar banget. Motta ya dengan skuad Bolonya saat ini aja berani bermain menyerang all out banget dan bisa membawa Bolonya masuk ke 4 besar Serie A. Prestasi yang luar biasa ini dilakukan dengan meracik skuad Bolonya yang menurut gua kualitasnya terbatas. Nah kalau musim depan dikasih skuad berlimpah kualitas seperti Juventus, wah ini akan mengerikan banget Thiago Motta bersama Juventus.
Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian teman-teman kita lanjut untuk berita utama dari Cerewetin Serie A hari ini. Gua mau jelasin tentang format baru Liga Champions 2024. Teman-teman bisa lihat di layar ya untuk mempermudah penjelasannya. Sebetulnya teman-teman ini bukan cuma format baru untuk Liga Champions, tetapi juga untuk European League dan Conference League. Oke, langsung aja kita bedah per detailnya teman-teman. Perbedaan yang pertama adalah jumlah tim yang berpartisipasi di Liga Champions musim ini yang lama ya. Sebelumnya ada 32 tim yang berpartisipasi, lalu mulai musim depan akan ada 36 tim. Berarti akan ada penambahan 4 tim lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah 4 tambahan tim ini berasal dari mana? Begini rinciannya teman-teman. 2 dari 4 tim tambahan, ini 2 slot tempat ya, akan diberikan kepada liga dengan performa terbaik di Eropa musim sebelumnya. Artinya di musim ini ya. Nah, per hari ini teman-teman, liga dengan koefisien terbaik di Eropa ya di musim ini adalah Liga Italia dan Liga Jerman. Berarti kalau kondisi ini tidak berubah sampai dengan akhir musim nanti, Liga Italia dan Liga Jerman berhak mengirimkan 5 tim untuk berlaga di Liga Champions. Lalu teman-teman, ini berdasarkan informasi yang gue baca terakhir ya. Kalau seluruh perwakilan Serie A di Europa League dan di Conference League, berarti Atalanta, Roma, Milan, dan Fiorentina lolos ke babak berikutnya, kondisi ini akan mengunci posisi Serie A sebagai liga dengan koefisien terbaik di Eropa di musim ini tanpa perlu melihat nasib Inter dan Napoli di Liga Champions. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah Atalanta, Roma, Milan, dan Fiorentina kompak lolos ke babak berikutnya ya di kompetisi Eropa? Karena kalau mereka lolos, maka Serie A sudah pasti akan mengirim 5 tim ke Liga Champions musim depan. Itu tadi adalah 2 slot ya, 2 jatah tambahan untuk Liga Champions musim depan. Lalu 1 tempat lagi akan diberikan pada liga yang berada di peringkat 5 koefisien UEFA. Jadi teman-teman, selama ini liga yang berada di peringkat 5 koefisien UEFA itu cuma bisa mengirimkan 3 tim untuk lolos langsung ke babak Liga Champions. Lalu tim peringkat 4 bisa ke Liga Champions tetapi melalui babak kualifikasi. Nah, mulai musim depan, liga yang berada di peringkat 5 koefisien UEFA bisa mengirimkan 4 tim langsung untuk lolos ke babak Liga Champions. Nah, mulai musim depan, liga yang berada di peringkat 5 koefisien UEFA bisa mengirimkan 4 tim langsung ya untuk lolos ke babak grup Liga Champions. Oke, ini berarti gue total sudah menjelaskan 3 slot tambahan, yang mana 2-nya dari liga peringkat 1 dan 2 koefisien UEFA, lalu kemudian 1 slot diberikan untuk liga yang berada di peringkat 5 koefisien UEFA. Nah, kemudian slot yang terakhir diberikan untuk jalur kualifikasi. Seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk lolos ke babak grup Liga Champions kan ada yang lolos langsung, ada yang melalui babak kualifikasi. Nah, selama ini dari jalur kualifikasi mengirimkan 4 tim untuk bermain di babak grup. Akan tetapi di musim depan dengan format yang baru akan ada 5 tim yang bisa lolos melalui jalur kualifikasi. Oke deh teman-teman, itu tadi adalah perbedaan pertama untuk format baru Liga Champions. Ada penambahan 4 peserta dari 32 tim menjadi 36 tim. Lalu kemudian perbedaan yang kedua adalah format untuk fase grup teman-teman di Liga Champions sebelumnya ya, termasuk di musim ini. Babak grup terdiri dari 8 grup kecil, grup A sampai grup H, yang mana setiap grupnya terdiri dari 4 tim yang saling bertemu home and away. Lalu yang lolos ke babak berikutnya adalah juara grup dan runner up. Kalau untuk penjelasan babak grup Liga Champions yang lama, yang saat ini gue yakin teman-teman pasti udah hatam banget lah ya, udah hafal banget. Nah, yang menarik adalah format baru untuk Liga Champions musim depan. Tidak akan ada lagi pembagian grup kecil-kecil teman-teman. Tidak ada tuh grup A sampai H, tidak ada. Karena grupnya dijadiin satu teman-teman. Jadi 36 tim peserta Liga Champions akan berada di satu grup yang sama, satu papan klasemen yang sama dari peringkat 1 sampai peringkat 36. Menarik banget ya teman-teman, kayak liga baru lah ini. Lalu jadwal bertandingnya bagaimana? Apakah semua tim akan bertemu? Enggak teman-teman. Ternyata setiap tim hanya akan bertanding 8 kali teman-teman. Akan melawan 8 tim berbeda dari total 36 peserta. Nah, ini nih yang sebetulnya perlu teman-teman cermati ya. Untuk skema home and away di Liga Champions musim depan jauh berbeda. Kalau selama ini kan misalkan Inter
Inter dan Madrid berada dalam satu grup, maka akan ada 2 pertandingan ya. Satu di kandangnya Inter, kemudian satunya lagi di kandang Madrid. Nah, untuk musim depan format home and away-nya tidak seperti itu di babak grup. Misalkan nih, Inter akan berhadapan dengan 8 tim ya, tim A, tim B, tim C, dan seterusnya. Nah, itu melawan tim A akan bermain di kandang Inter. Lalu gantian, melawan tim B akan bermain di kandang lawan. Balik lagi, melawan tim C akan di kandang Inter, dan kemudian melawan tim D akan bermain di kandang lawan. Begitu seterusnya. Lalu kemudian pertanyaannya lagi adalah, siapa melawan siapa dan bermain di kandang mana? Itu tergantung apa? Dan jawabannya adalah tergantung drawing, tergantung pengundian teman-teman. Dan sistem pengundiannya sama seperti Liga Champions musim ini. Ada pot-pot unggulan, ada pot 1, pot 2, pot 3, dan juga pot 4. Lalu untuk peraturan pengundian ya, peraturan drawingnya seperti ini teman-teman. Setiap tim akan melawan 2 tim dari masing-masing pot yang berbeda. Misalkan nih Inter, berarti Inter akan melawan 2 tim dari pot 1, 2 tim dari pot 2, 2 tim dari pot 3, dan 2 tim dari pot 4. Dan begitu seterusnya teman-teman. Semua tim akan diundi, akan mendapatkan lawan 2 tim dari masing-masing pot. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Artinya setiap tim akan bertanding 8 kali. Akan mendapatkan 8 lawan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi kalau mau disimpulkan teman-teman, perbedaan babak grup di Liga Champions yang lama dengan Liga Champions yang baru adalah di Liga Champions yang lama, setiap tim hanya bertanding 6 kali ya, karena akan menghadapi 3 lawan home and away. Sedangkan di Liga Champions yang baru, setiap tim akan bertanding 8 kali. Jadwal menjadi lebih padat. Lalu lanjut penjelasan berikutnya lagi teman-teman. Ini nanti setelah semua tim bertanding 8 kali, apakah klasemen akhir disebut sebagai juara Liga Champions? Enggak teman-teman, belum selesai, karena akan ada babak 16 besar Liga Champions. Akan tetapi formatnya tidak sesederhana tim peringkat 1 sampai 16 lolos ke babak berikutnya. Nggak sesederhana itu teman-teman. Ternyata yang lolos langsung ke babak berikutnya hanya tim peringkat 1 sampai 8. Lalu kemudian tim yang berada di bawahnya lagi, tim peringkat 9 sampai dengan 16, itu akan diadu lagi. Akan ada babak playoff untuk menentukan 8 tim berikutnya yang lolos ke 16 besar. Nah, setelah akhirnya terkumpul 16 tim terbaik ya dari babak grup, untuk fase berikutnya sama persis seperti Liga Champions yang sebelum-sebelumnya. Gimana teman-teman? Apakah penjelasan tadi mudah dimengerti? Semoga teman-teman bisa paham ya untuk format yang baru Liga Champions musim depan. Akan tetapi yang pasti format ini akan membuat setiap tim yang berlaga di Eropa ini jumlah pertandingannya menjadi jauh lebih banyak. Oleh karenanya banyak tuh klub-klub besar yang mulai merencanakan menggemukkan skuadnya di musim depan. Dan terlebih lagi gue berharap Liga Italia Serie A bisa mengirimkan 5 wakil ya untuk Liga Champions musim depan. Gue berharap bisa ngelihat Bolonya dan Thiago Motta bermain di Liga Champions musim depan. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceki.